Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mari kita awali kajian ngobrol pagi bersama kajian Ahad dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ngobrol pagi bersama kajian Ahad, ngopi berkah pada pagi hari ini membawa tema kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Yang akan kita kaji adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua Surat Ali Imran ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Surah Ali Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun itu ada huruf lam di situ, dalam bahasa Arab itu namanya lamul amr, untuk memerintahkan orang ketiga. Kalau memerintahkan kan biasanya orang kedua, duduklah, ijlis, duduklah kamu. Tapi kalau memerintahkan orang ketiga itu dia, mereka, itu menggunakan lamul amr namanya. Jadi wal takun. Nah, sekarang yang diperintah siapa? Wal takun dan hendaknya ada. Wal takun dan hendaknya ada minkum di antara kalian ummatun. Ini yang diperintahkan ummah. Ummatun. Jadi hendaknya di antara kalian ada umat. Yang diperintahkan umat. Jadi dalam hal memerintahkan orang ketiga, mau tunggal, mau jamak, mau berdua, maka menggunakannya lamul amr. Lamul amr, lam untuk memerintahkan. Wal takun, dan hendaknya ada minkum di antara kalian ummatun, umat yad'una, yang mereka menyeru ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mereka mencegah anil munkari, dari kemungkaran,
Wa ulaika, dan mereka itu hum, mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kita baca sekali lagi terjemahan keseluruhannya. Dan hendaklah ada di antara kalian suatu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Tafsir dari ayat ini dari Ibnu Katsir, Allah berfirman bahwasanya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebaikan, melarang perbuatan mungkar. Mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Selanjutnya Ibnu Katsir menyampaikan makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaknya ada segolongan orang dari golongan umat ini yang bertugas mengemban urusan amar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah Allah, harus ada segolongan orang di antara umat ini yang memang memfokuskan dirinya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi karena di sini perintahnya hendaknya ada segolongan umat, tidak diperintahkan semua orang. Tentu saja ini kemudian ulama menarik sebuah hukum bahwa kewajiban mengkhususkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah, sehingga harus ada di antara umat ini yang memang memfokuskan dirinya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan bila dalam suatu komunitas masyarakat muslim tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Seperti sholat jenazah ya, kalau sudah ada kelompok orang yang mensolati, maka sudah cukup. Tapi kalau nggak ada, semuanya berdosa. Tetapi hadirin, ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Man ra'a, barang siapa melihat, minkum, di antara kalian, mungkaran, suatu kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah dia. Maka rubahlah dia kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Kita perhatikan, man ro'a, man itu siapa saja, tidak mengkhususkan seseorang. Man, siapa saja. Ro'a, melihat, minkum, kemungkaran, di antara kalian, mungkaran, kemungkaran, falyughayyir, maka kalian harus merubah dia biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', dan jika dia tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', dan jika dia tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika, dan itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Dari dalil ini, maka sebagian ulama menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib ain. Tapi mayoritas ulama menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai fardu kifayah. Tapi sebagian ulama ada yang mewajibkan karena dalil hadis ini. Kemudian pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dalam Syarah Muslim mengatakan amar ma'ruf nahi munkar menjadi wajib ain bagi seseorang, terutama jika ia berada di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang mengenal.
ma'ruf dan mungkar selain dirinya, dan jika tidak ada yang dapat mencegah yang mungkar selain dirinya. Jadi menurut Imam Nawawi, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sebenarnya bisa wajib ain. Contohnya apa? Ketika kita di rumah kita, anak istri kita, pembantu kita melakukan kemungkaran, maka kalau kita tidak mencegah, maka kita menjadi berdosa. Dalam konteks inilah amar ma'ruf nahi mungkar menjadi wajib ain. Kita misalnya atasan dari satu atasan dari satu pekerjaan, kita punya kekuasaan, ada melihat anak buah kita melakukan kemungkaran, maka menjadi wajib ain karena dia dalam kekuasaan kita. Kita menjadi, ya misalnya saya jadi penasehat di DKM Al-Amanah, ketika saya melihat kemungkaran, kalau saya diam saja maka saya berdosa. Itu menjadi wajib ain bagi saya. Jadi secara umum amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib fardu kifayah, tetapi pada kondisi tertentu dia bisa menjadi wajib ain. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Hadirin, terlepas dari perbedaan pendapat tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, maka setiap muslim sepatutnya berkontribusi dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ini, karena kedudukan sebaik-baik umat atau khairu ummah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kuntum adalah kalian. Jadi kuntum itu sebetulnya asal usulnya dari kana. Kana itu kalau untuk dia ada, jadi biasanya terjemahkan ada. Tapi kalau kamu adalah kuntum. Kalau kamu satu orang, kunta. Kamu sekalian kuntum. Kamu perempuan, kunti. Bukan kuntilanaknya, kunti. Kunti itu untuk adalah kamu seseorang perempuan. Kalau kuntum, kamu adalah kamu sekalian. Kuntum adalah kamu sekalian khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat itu bentuk pasif perempuan. Akhraja karena bentuk perempuan, ummah kan perempuan, tak marbutoh. Jadi ukhrijat dikeluarkan. Kuntum adalah kalian khairu ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat yang dikeluarkan, bentuk pasif. Linnasi, bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian memerintahkan yang ma'ruf. Wa tanhauna, dan kalian mencegah anil munkar, dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi, walau amanah, dan sekiranya beriman ahlul kitabi, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, lakana, sungguh adalah khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka, minhum, di antara mereka, al-mu'minuna, ada orang-orang yang beriman, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, orang ahli kitab, al-fasiqun, adalah orang-orang fasik. Fasik itu melampaui batas, melanggar aturan Allah, itu namanya fasik. Jadi khairu ummah, sebaik-baik umat, itu disematkan kepada orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Imam Ar-Razi
dalam tafsirnya menyebutkan tentang ayat ini, ay surtum khaira ummatin bisababi kaunikum amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkari wa mu'minina billah. Maksudnya dalam apa bahasa kitab tafsir itu, kalau misalnya disebutkan ayat kemudian itu maksudnya alif ya maksudnya surtum, kalian menjadi. Surtum asalnya dari soro jadi surtum. Kalian menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat, bisa babi kaunikum, dengan sebab keadaan kalian amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar, karena sebab kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, wa mu'minina bila, dan beriman kepada Allah. Jadi yang menjadi penyebab kita disemakti oleh Allah khaira ummah adalah karena kita mau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, maka kedudukan khaira ummah yang tidak disandang oleh kita. Nah, sekarang pengertian amar ma'ruf nahi munkar dalam kitab Mu'jam al-Mufradat li al-Fazil Quran yang disusun oleh Ar-Raghib al-Asfahani, beliau mengatakan, jadi beliau ini ahli dalam bahasa Arab. Beliau ada menyusun kitab Al-Mufradat li al-Fazil Quran, kosakata dalam lafal-lafal Al-Quran. Itu beliau menyebutkan bahwa al-ma'ruf itu ismun, suatu nama, likulli fi'lin yu'rafu bil aqli wasyar'i husnuhu. Ma'ruf itu adalah suatu nama likulli fi'lin, untuk setiap perbuatan, yu'rafu yang dikenal. Jadi ma'ruf itu asal katanya dari arafa, mengenal. Yu'rafu, dikenal. Dikenal apa? Pertama oleh akal, wasyar'i, dan oleh syariat, husnuhu, kebaikannya. Jadi yang disebut ma'ruf adalah suatu perbuatan yang oleh akal dinilai baik dan oleh syariat dinilai baik. Sedangkan al-munkar ma yungkaru bihima, apa-apa yang diingkari oleh akal dan oleh syariat. Jadi hadirin, misalnya begini, ma'ruf, Al-Quran memerintahkan atau agama memerintahkan bahwa kita menghormati orang tua. Jelas ya Pak ya? Kalimatnya jelas. Menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Tetapi bentuk penghormatannya beda-beda antara di Arab sama di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya dianggap hormat adalah ketika kita misalnya cium tangan misalnya. Sehingga cium tangan ini oleh, nggak tahu di seluruh Indonesia atau di Jawa saja, saya nggak tahu. Tapi intinya di Indonesia sebagian orang menganggap bahwa cium tangan kepada orang tua itu adalah bentuk suatu penghormatan kepada orang tua. Ini menurut hal yang diketahui oleh akal, maksudnya di setempat, sesuai dengan nilai-nilai setempat, dan oleh syariat dianggap baik karena menghormat kepada orang tua. Jadi syariat mengatur secara umum, sementara kultur budaya ya, itu berdasarkan akal. Jadi ma'ruf tadi sekali lagi adalah yang baik secara akal oleh budaya setempat, dan baik secara
syariat. Kemudian mungkar sebaliknya, mungkar itu artinya diingkari. Mungkar itu diingkari, ma'ruf dikenal baik oleh akal maupun syariat. Mungkar diingkari oleh akal maupun syariat. Mungkar. Imam Asy-Syaukani, ini ulama tahun 1100-an Hijriah, meninggal 1250 Hijriah, dalam kitab Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilmil Usul. Jadi Imam Asy-Syaukani ini imam ulama mazhab Maliki. Ketika menerangkan sifat umat Islam, beliau mengatakan sesungguhnya mereka menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dalam syariat ini dan melarang dari yang munkar. Dan yang dijadikan tolak ukur bahwa sesuatu ma'ruf itu atau munkar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tetap saja ukuran amar ma'ruf dan munkar, ma'ruf dan munkar adalah Quran dan Sunnah. Tapi kemudian dalam implementasinya harus melihat bagaimana budaya setempat. Budaya itu kan hasil kreasi akal dan akal dan pikiran manusia. Jadi Al-Quran dan Sunnah mengatur secara umum. Tadi contohnya tentang berbakti kepada orang tua. Prinsip berbakti kepada orang tua dalam suatu tafsir itu disebutkan ada dua hal. Pertama, berbakti kepada orang tua adalah memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan sesuai kemampuan. Pertama, berbakti kepada orang tua, ya, menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua sesuai kemampuan. Yang kedua, tidak pernah menyakiti perasaan orang tua, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ini yang disebut berbakti. Pertama dari sisi menyediakan kebutuhan orang tua sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, tidak pernah menyakiti, baik dengan ucapan, perbuatan maupun yang lain, sikap. Nah, terus implementasinya ini kan sesuai dengan budaya setempat. Mana yang disebut menyakiti orang tua, ya. Di Amerika dengan di Indonesia, mungkin di Amerika biasa ngomong sama bapaknya itu namanya Said. Itu dipanggil nama, "Hai Said," sama anaknya biasa. "Hai Said," anaknya mungkin biasa. Tapi kalau di Indonesia kan nggak umum, Pak, ya. Itu menyakiti perasaan. Jadi ketika bicara implementasi dari syariat, itu pasti terkait dengan budaya, karena masing-masing beda. Ini kata orang tuh, orang Arab tuh senang di pegang jenggotnya, katanya gitu ya. Saya belum pernah mempraktekkan. Kalau orang Indonesia dibuang jenggotnya kan marah, Pak, ya. Jadi implementasi syariat itu harus melihat budaya. Yang disebut menyakiti itu seperti apa? Orang sana mungkin biasa, orang barat biasa dia duduk di hadapan orang tua, kakinya dinaikkan gitu biasa, Pak, ya, barangkali ya. Dinaikkan di meja biasa. Di Indonesia kan nggak sopan. Pakai tata krama. Ya, intinya bahwa implementasi agama ini jangan saklek dengan bukan begitu, harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya setempat, penerapannya ya, penerapan. Tapi kalau nilai-nilai umumnya harus berdasarkan Quran dan Sunnah, patokan umumnya begitu. Kemudian hadirin, sekarang bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ancamannya ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad
yang bersumber dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi pernah bersabda. Jadi ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini di tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu karena kelompoknya merupakan tafsir bil ma'thur atau bil riwayah. Dalam menafsirkan ayat selalu menampilkan riwayat-riwayat hadis sahabat tabi'in. Jadi contohnya ini dalam menafsirkan misalnya terkait dengan tadi ya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, kemudian diceritakan tentang ancamannya kalau meninggalkan amar ma'ruf. Hadis riwayat Ahmad dari Huzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Tuhan yang jiwaku berada dalam tangannya. Ketika kata-kata tangan maka ditakwil maksudnya kekuasaan, tapi asli katanya dalam bahasa Arab itu walladzi nafsi biyadihi, yad itu tangan, ditakwil menjadi dalam kekuasaannya. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalian benar-benar harus memerintahkan kepada kebajikan dan melarang kemungkaran. La ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna 'anil munkar. Kalian harus melakukan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kalau tidak, ini ancamannya gini. Au la yushikanna Allah ayyab'asa 'alaikum iqaban. Kalau tidak melakukan itu, maka nyaris Allah akan mengirimkan kepada kalian iqaban, siksa dari sisinya. Pertama ya, jadi Allah akan mengirimkan siksa dari kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, tsumma latad'unnahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalau kalian berdoa, doa kalian tidak dikabulkan. Jadi kalau kita sudah cuek sama lingkungan, apalagi sama keluarga kita, ini ya bapak-bapak. Sekarang ini kan saya sering menyebut-nyebut ini. Jadi yang namanya pacaran ini sudah jadi budaya yang seolah-olah benar. Jadi salah satu akibat dari hilangnya amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang salah dilakukan banyak orang menjadi umum sehingga dianggap benar. Contohnya tadi pacaran di masyarakat umum. Pacaran ini sesuatu yang salah, dosa, larangannya jelas. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, dosa besar. Jadi ketika pacaran itu kan salah satu bentuk mendekati zina. Kalau kita sebagai kadang-kadang aneh, orang tua itu anaknya nggak punya pacar itu malah resah gitu. Dipamiti, anaknya dipamiti dibawa sama laki-laki yang bukan mahramnya, mau dibawa nonton film itu diizinkan saja. Nah itu namanya tidak mencegah perbuatan munkar. Kita sudah cuek sama anak kita. Ada satu contoh lagi. Anak kita meninggalkan sholat. Ada ini. Nanti kalau udah besar kan tahu sendirilah. Ya nggak boleh begitu. Mau sholat mau enggak terserah dia. Kalau udah besar kan tahu sendiri. Ya nggak mungkin deh. Itu dalam kekuasaan kita. Kita melihat kemungkaran. Kita harus memerintahkan dia sholat. Orang perintahnya 10 tahun nggak sholat dipukul. Jadi kalau kita sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, selain tadi ya sesuatu yang salah kemudian dilakukan banyak orang, jadilah seolah-olah benar. Jadi orang sudah enggak peduli lagi, biarin aja. Karena kan misalnya tontonan televisi artis-artis pakai baju yang minim, joget-joget itu kan udah dianggap biasa gitu Pak ya. Artis pindah-pindah agama dan Islam Kristen dianggap biasa. Jadi seolah-olah agama ini hanya pakaian.
Nah, jadi itu ditiru sama anak-anak kita kan, ditiru karena itu artis. Jadi sesuatu yang dosa, itu yang buruk dilakukan orang banyak menjadi biasa karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka namanya ulama memang harus selalu teriak, harus selalu teriak. Jadi kalau ada ulama sudah cuek dengan apa yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan, nggak mau teriak, ya tunggulah pertama azab dari Allah. Yang kedua, doa kita nggak diperkenankan. Kita sholat khusyuk gitu kan, tapi nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ini ancaman dari Tuhan. Yang berikutnya, dijauhkan dari rahmat Allah. Ini mengambil dari pelajaran yang terjadi oleh Bani Israel. Al-Maidah ayat 78 dan 79 yang artinya begini. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat. Dilaknat itu tafsirnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Pemberi kebaikan. Jadi orang yang disayang itu adalah diberi segala kebaikan. Supaya lebih mudah dimengerti ya. Disayang itu apanya? Diberi segala kebaikan oleh yang menyayangi. Jadi orang-orang kafir dari Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Jadi sudah cuek bebek, sepanjang nggak ganggu, nggak merugikan saya terserah ya. Tetangga kita misalnya gitu Pak, nggak boleh kita cuek Pak. Kalau kita melihat kemungkaran. Jadi ini dilaknat oleh Allah, artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari diberi kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah. Kemudian ada sebuah hadis begini, ini riwayatnya Sahih Bukhari. Rasul membuat perumpamaan orang-orang yang tegak di atas batas-batas Allah, yang melaksanakan syariat, dan orang-orang yang melanggar batas-batas Allah adalah seperti satu kaum yang mengundi pembagian tempat di atas perahu. Sebagian mendapat tempat di atas, sebagian mendapat tempat di bawah. Adapun orang-orang yang berada di bawah, apabila ingin mengambil air, mereka mesti melewati orang-orang yang berada di atas, dan mereka mengatakan, seandainya kita lubangi perahu ini, kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita. Ya, jadi dia kreatif, mau melubangi perahu supaya dapat air. Seandainya orang-orang yang berada di atas membiarkan orang-orang yang berada di bawah melubangi perahu, maka pasti akan celaka semua Pak ya. Orang ini seterusnya dulu. Dan seandainya mereka memegang tangan atau melarang orang-orang yang berada di bawah melakukan itu, maka selamatlah yang berada di atas dan di bawah. Ini jadi kalau kita membiarkan orang melakukan kemungkaran, itu seperti membiarkan orang melubangi perahu yang kita naiki bersama. Jadi ini kan dunia, ini perahu dunia. Ada yang melubangi dengan perbuatan maksiat. Kita biarkan saja, ya kita kena imbasnya. Baik. Demikian saja. Jadi mari kita bersabar dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam konteks kita sama-sama memakmurkan Masjid Al-Amanah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.